Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, before we start the learning, let's pray together. Who is the leader of this class? Okay, Ian ya. Okay, Ian is the leader of this class. Ian, can you lead your friends to pray now? Yes, Miss. Okay, friend. Before we start the learning, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, thank you, Ian. Okay, now let's stand and sing our national song. The title of the song is Garuda Pancasila. Please stand up now. One, two, three. Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi. Okay, student, before we start the learning, let's do a quick ice breaking to get our energy up. Mari kita melaksanakan ice breaking ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, agar kalian lebih berkonsentrasi lagi tentang materi yang akan kalian pelajari hari ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu. The name of ice breaking is boom, clap, and pen. Silakan sekarang pennya taruh di tengah-tengah. Dari kalian satu pen aja. Oke, good job. Jadi, when I say boom, ketika misalnya bilang boom, tangan kalian bruk seperti ini. Coba, boom. Oke, ketika when I say clap, tepuk. And then when I say pen, kalian cepet-cepet sama teman kalian ngambil popen langsung yang menang, yang berhasil ngambil langsung angkat tangan. Jadi biar tahu siapa pemenangnya. Do you understand? Yeah. Okay, let's do ready. Boom, boom, clap, clap, boom, clap, 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 pen. Okay, raise your hand. Okay, good job. Give applause for us. Kita kasih tepuk tangan untuk kita. Okay. Okay. Before I start the learning, I want to explain about the objective of the study. Misari mau jelaskan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, apa sih manfaat dan kemudian apa yang harus kalian capai di pembelajaran di hari ini. There are two objective of study atau they are two study goal. Number one, the student can correctly identify the linguistic feature of a procedure text. Artinya, murid bisa mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan pada teks prosedur dengan benar. This is the first study goal. And then the second study goal is the student can correctly formulate investigative question. The meaning is murid bisa menyusun pertanyaan investigasi dengan benar atau dengan tepat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Sebelum Misari memulainya, I have one question. What have you learned in the last meeting? Apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, apa yang sudah dipelajari? Oke, good job. Give applause for us. Okay. Jadi, at the last meeting, di pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang procedure text dari segi definition and the social function. And now we will still on the same material. It is about procedure text. Tetap belajar tentang text procedure, tapi di bagian yang lainnya. Okay. Then I have a picture. Do you know what this picture is? Oke, good job. Kemarin kalian di materinya Pak Wafi sudah belajar tentang transmisi. Good job. Next, the second question.
What is the function of the object in the picture? Oke, good job lagi. Jadi fungsinya dari transmisi ini agar kendaraan itu bisa bergerak dengan berbagai kecepatan. Oke, kita hari ini akan mulai untuk menghubungkan materi yang sekalian dapatkan di produktif di materinya, misalnya di materi kita yaitu materi bahasa Inggris. Oke. Sekarang manfaatnya dari pembelajaran hari ini. Banyak sekali manfaat yang akan kalian dapatkan di pembelajaran hari ini. Salah satunya adalah kalian di dalam pembelajaran ini akan menemukan banyak sekali tentang technical term. Technical term itu adalah istilah-istilah teknik. Yang kebetulan kalian di sini adalah jurusan TKR, kalian banyak sekali menemukan technical term itu dalam berbahasa Inggris. Karena memang pada dasarnya rata-rata kendaraan di Indonesia itu memang berasal dari luar negeri. Otomatis mereka pun bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi semakin kalian bisa menguasai bahasa Inggris, semakin kalian banyak vocabulary-nya, kosakatanya, semakin kalian banyak memahami technical term dalam otomotif, itu akan mempermudah kalian dalam memahami. Kemudian ketika nanti kalian sudah kerja di bidang pabrik, di bidang yang berhubungan dengan mesin, di bidang berhubungan dengan bengkel, itu pun akan mempermudah kalian untuk dalam contohnya merawatnya, mengoperasikannya, dan juga bakat untuk mempermudah kalian mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan kendaraan atau berhubungan dengan teknik. Karena memang rata-rata bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris, memang seperti itu. Di jurusan lain pun juga sama, jurusan boga, jurusan busana, sama juga technical term-nya menggunakan bahasa Inggris. Apalagi jurusannya mesin, itu malah lebih banyak pakai menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan value kalian, untuk meningkatkan keterampilan kalian, skill kalian. Semakin kalian itu bisa berbahasa Inggris, otomatis itu bisa menambah skill kalian, keprofesional kalian sebagai seorang mekanik. Jadi memang hari ini banyak sekali intinya bahasa Inggris itu erat sekali hubungannya dengan dunia otomotif. Pelajaran hari ini. Oke. Before we start learning, I want to check your skill, kemampuan kalian di bidang prosedur test untuk mengetahui kesiapan kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Pretest ini kita akan menggunakan quizzes. Silakan kalian boleh ambil HP-nya, kemudian linknya sudah bisa di-share di grup WA-nya masing-masing. Oke, ini adalah kodenya. 414619. Okay, student, I have a picture and some question. Answer the question. Number 1. Do you know what the picture is? Okay, good job. District transmisi. And then the second question. What will happen if we ignore the transmission full service? Oke, good job. Jadi lama-kelamaan awalnya penumpukan panas, kemudian bisa impact-nya, ending-nya, bisa kendaraan itu bisa rusak karena terlalu panas tuh tadi. And the last question number 3. Why do you think car needs a maintenance manual? Oke, good job. Jadi hari ini kita akan belajar tentang salah satu produknya dari prosedur teks, namanya maintenance manual atau panduan perawatan. Produk prosedur ini sangat erat sekali dengan dunia otomotif. Jadi produk prosedur itu nggak perlu tentang buku resep, kemudian nggak perlu tentang cara tik sesuatu, nggak perlu tentang seperti itu. Bahkan di jurusan kalian pun ini sangat sekali sering digunakan. Apalagi kalau kalian itu berhubungan dengan mesin atau kendaraan yang gampang sering rusak kalau tidak dirawat dengan benar, makanya butuhlah namanya maintenance manual ini, buku perawatan ini. Karena kemarin kalian sudah belajar tentang transmission, hari ini kita akan belajar prosedur teks dalam bentuk bahasa Inggris yang kita hubungkan dengan materi produktif kalian, yaitu tentang transmission. Bagaimana caranya agar bagian dari transmisi di kendaraan ini agar tidak cepat rusak. Oke, good job. Next. Oke. Sebelum kita memulainya, di sini I will explain about general structure of procedure text. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang definisinya dan belajar tentang
fungsi sosialnya, social functionnya, today we will learn about general structure of procedure text. Di sini ada berapa general structure di procedure text? Ada berapa? 3. Good job. Number 1 is goal or aim. Number 2 is and number 3 is tujuan atau the purpose. Material ini artinya apa kira-kira materials? Alatnya, bahannya, good job. Karena kalian di sini berhubungan dengan mesin, berarti bahannya apa aja yang dibutuhkan untuk merawat fluid transmission ini. Oh, ada ini, Miss, ada ini. Lah itu harus ada di bagian materialsnya. And the last ada bagian namanya method. Atau kalau method ini apa artinya? Prosedurnya, metodenya, stepnya apa step dalam bahasa Indonesia? Step itu langkah. Oke, good job. Jadi ada 3, ada goal, ada material, ada method. Good. Oke. Di sini kita akan belajar secara berkelompok atau by group. Because you are 35 students, so I divide into 7 group. And each of group contain of 5 students. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 murid. Di sini ada 7 kelompok. Sekarang silakan please join to your group. Make a group. Silakan kalian buat kelompoknya. Yuk, ini kalau tim 1 until tim 7. Oke, student, I have a student worksheet. Di sini Miss Hari ada LKPD khusus untuk kalian di materi procedure text ini. Jadi masing-masing kelompok nanti mengerjakan activity 1 and activity 2. And I will explain about the technical how to do the student worksheet-nya. Misalnya akan jelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti kalian masing-masing kelompok juga akan mendapatkan contoh dari maintenance manual. Jadi kalau yang masih belum tahu apa sih maintenance manual, seperti apa sih Miss bentuknya itu, saya sejauh ini masih belum paham, apalagi yang berhubungan dengan transmisi. Nanti setiap kelompok akan dapat. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Masing-masing nanti ada bagiannya, ada required tools-nya. Tadi kan ada 3 jenis structure-nya. Ada goal, kemudian ada apa lagi tadi? Goal, kemudian ada material, and the last ada method. Lah di situ 3 itu sudah ada di bagian sini semuanya. Jadi ini adalah salah satu contoh maintenance manual atau panduan perawatan pada fluid transmission dalam bentuk bahasa Inggris, lebih tepatnya juga sama. Di dalam ini nanti kalian akan banyak sekali menemukan technical term atau istilah-istilah teknik yang berhubungan dengan otomotif, yang berhubungan dengan kendaraan. Kalian akan banyak sekali menemukan di sini. Oke, misalnya jelaskan untuk activity 1. Di activity 1 itu ada 2 tugas. Yang pertama, write down all the imperative verb. Di sini kalian diminta untuk mencari kata kerja perintah. Ya, semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Cari sebanyak-banyaknya kata kerja perintah. Setelah itu, yang kedua, temukan 3 technical term-nya. Temukan 3 istilah teknisnya dalam dunia otomotif, dalam dunia kendaraan. Di sini semuanya kalian cari pada maintenance manual ini. Kemudian di activity 2. Di activity 2 kita akan main role play atau tukar peran. Ada skenario-nya di sini. Sini, coba. Skenario-nya adalah a customer come to your workshop. Seorang customer datang ke bengkelmu dan komplain bahwasannya mesinnya itu bersuara hidup, tetapi mobilnya, kendaraannya tidak bisa bergerak. Kira-kira kenapa? Kalian di situ sebagai mekaniknya. Ini ceritanya, skenarionya. Kemudian kalian diminta apa? Yang pertama, diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira apa sih masalahnya? Kalian tulis di situ penjelasannya. Kenapa sih kok bisa nggak bergerak? Padahal ini hidup bunyi loh. Ada suaranya loh, gasnya. Tapi kenapa ya kok nggak bisa bergerak ya kendaraan ini ya? Yang kedua, kalian diminta untuk menyusun 3 pertanyaan investigasi. Jadi sebelum kalian memutuskan, oh rusaknya karena ini. Lah kan kalian bertanya dulu kepada konsumennya. Pertanyaan apa aja yang kalian tanyakan ke konsumennya sampai kalian bisa menemukan bahwasanya rusaknya karena ini. Ini akan relate sekali dengan kehidupan kalian nanti ketika kalian kerja di bagian workshop atau bengkel atau di permesinan atau di perkendaraan. Ini akan kalian temui nantinya. Makanya apalagi kalau seandainya konsumennya itu bukan orang Indonesia,
konsumennya orang luar negeri. Berarti kan mau tidak mau kan harus bisa berbahasa Inggris untuk menemukan apa sih masalahnya dari si kendaraan di konsumen ini. Do you understand? Oke. Baik, Misari akan bagikan student worksheet-nya. Tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Nama kelompoknya terlebih dahulu ditulis. Oke. Iya, nama kelompoknya tulis dulu ya. Oh, terserah sudah. Panjang juga nggak apa-apa. Ayo, tulis nama kelompoknya. Ya, nomor 1 dikerjakan ya. Cari kata kerjanya. Sudah, student. Di sini Misari buatkan spinning wheel untuk menentukan urutan yang maju atau presentasi urutan pertama, kedua, ketiga, until 7. Oke, kita hitung dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, grup 4. Grup 4 itu kelompoknya dari Ian ya. Oke, nanti grupnya Ian maju urutan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friend. Let us to introduce ourselves. My name is Rian, Sahlan, Oza, Andika. Yes. Now we will present our discussion. Question 1. Have you noticed any strange smells like a burning smell coming from the car? Question 2. Does the car move at all, even a little bit, when you accelerator? Oke, question 3. Question 3, Kipa. Question 3. Does the engine revving sound happen when you are trying to save gas? Yes. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Good job for Ian and friends. You can sit now. Yes, Miss. Give applause to Ian and friends. Okay, next presentation is from Rico and friends. Please come forward, Rico and friends. Attention, please. Are you ready? Ready. Okay, good job. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friend. Let's to introduce ourselves. My name is Rico Aditya. And then your friend. And then your friend. My name is Dika. And then sampingnya. My name is Nova. And then. My name is Aril. My name is Radit. Okay. And then read the answer. Silakan. Yes. Question 1. When did you last have the transmission fluid and filter service? Okay. Question 2. Yeah. Question 2. Do you notice an fluid leaks on the ground where you usually park the chair? Question 23. 3.
Question 3. Did this problem happen studently or has getting worse over time? Oke, yes. Oke. Any question for the group? Ada pertanyaan untuk kami? Oke. Oke, anak-anak, kalian sudah menampilkan presentasi dari masing-masing grup. Dan alhamdulillah kalian sudah menampilkannya dengan terbaik. Mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki kembali dari segi pronunciation-nya, dari segi pelafalannya. Memang dalam bahasa Inggris itu tulisan sama cara pengucapannya itu sama apa beda? Beda kan ya? Makanya kalau seandainya ingin bisa dalam segi pronunciation-nya harus sering latihan. Kalian boleh latihan dari apapun. Kalau misalnya biasanya latihannya dari bentuk song. Jadi suka lagu bahasa Inggris, akhirnya lama-kelamaan tahu, oh ini cara bacanya seperti ini, oh artinya seperti ini. Kalian terserah bisa belajar dari manapun, dari video, dari audio, dari movie, dari apapun, is okay. Kemudian selanjutnya, lesson reflection. Kita sudah masuk ke bagian penutup atau bagian refleksi. I have three question. Misalnya ada 3 pertanyaan. Number 1. What is one new thing you learn today? Apa hal baru yang sudah kalian pelajari hari ini? Oke, the procedure how to be merawat dari fluid transmission. Bagaimana cara merawat transmisi cairan? Tadi kalian sudah presentasi juga, dan kalian juga sudah tahu bentuk dari contoh dari text procedure. And then the second question, what was the most challenging part of today lesson? Okay, good job. And then the last reflection. Is there anything you are still confused about that? No. Oke, jadi tidak ada hal yang membuat kalian bingung ya. Berarti sejauh ini kalian sudah memahami. Oke, selanjutnya di sini Miss Ari akan menampilkan sebuah Mentimeter. Jadi ini refleksi pembelajaran hari ini. Silakan kalian buka HP-nya. Kemudian kalian search di Google Mentimeter. Dengan kode 1934739 Sudah dibuka semuanya? Oke, coba Miss Ari cek dulu apakah sudah beneran. Oke. Yes. Oke, di sini kalian sudah banyak sekali sudah menuliskan. Jadi untuk learning reflection today, give one word that reflects today learning. Berikan satu kata yang merefleksikan pembelajaran hari ini. Kalian macam-macam sudah menjawabnya, ada yang imajinatif, ekspresif, kemudian playful, kreatif, stimulating, playful, joyful, dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah dari jawaban kalian ini berarti kalian happy dengan pembelajaran hari ini. Oke, good job. Oke, the last part is the vocabulary building, yaitu pembangunan kosakata. Dalam hal ini adalah technical term yang sudah kalian pelajari untuk hari ini. Jadi kalian tadi kan sudah belajar beberapa istilah teknik dalam bahasa Inggris di jurusan kalian, di jurusan TKR. Di sini, write one technical term on paper. Nanti bisa dikasih paper. And stick it in front of the whiteboard. Kemudian setelah kalian tulis satu aja technical termnya plus artinya, kemudian kalian tempel di paper. Do you understand? Yeah. Oke. Student, before we close the lesson, I have one question. Can you summarize what we learned today? Apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, good job. Itu yang pertama. Kira ada nggak yang kedua? Kesimpulan yang kedua? Apa yang kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.